Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, tetap semangat. Baiklah, kita ketemu lagi dengan saya, Pak Budi. Kali ini kita akan membahas materi tentang tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Gimana, udah siap? Oke, baik. Mari kita ikuti slide berikutnya. Materi kali ini, kompetensi intinya masih sama seperti yang kemarin karena kita pelajaran ekonomi ya. Jadi kompetensi inti 3 yaitu tentang memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bagian atau pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti 4, mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar yaitu kompetensi dasar 3.3, menganalisis akuntansi pada perusahaan jasa. Kompetensi dasar 4.3, membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Adapun indikator pembelajaran adalah sebagai berikut. Di mana setelah selesai mempelajari materi tentang tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa, Anda diharapkan mampu 1. Menjelaskan penggolongan perusahaan menurut operasinya. 2. Mengidentifikasi perbedaan perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. 3. Mendeskripsikan karakteristik perusahaan jasa. 4. Menelaah jenis-jenis perusahaan jasa. 5. Mendeskripsikan pengertian dan fungsi jurnal. 6. Menerapkan mekanisme debit kredit. 7. Membuat jurnal dari berbagai jenis transaksi. 8. Mendeskripsikan pengertian buku besar. 9. Mengidentifikasi bentuk-bentuk buku besar. Dan 10. Melakukan pemindah bukuan atau posting dari jurnal ke buku besar. Itulah indikator yang diharapkan. Baiklah, saya akan jelaskan peta konsep dari pembelajaran tentang tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa, di mana pada materi ini 4 pendalaman yang akan dibahas, yaitu pertama tentang karakteristik perusahaan jasa, yang kedua mekanisme debit kredit, yang ketiga jurnal umum, dan yang keempat yaitu pemindah bukuan atau posting dari jurnal ke buku besar. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang karakteristik perusahaan jasa. Sebelum kita membahas tentang apa itu perusahaan jasa, maka kita harus tahu dulu jenis-jenis perusahaan menurut operasinya, di mana ini terdiri dari 3. Yang pertama ada yang disebut dengan perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, dan yang ketiga perusahaan manufaktur atau perusahaan industri.
Lalu, apakah itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual atau membeli jasa kepada pihak lain atau masyarakat. Contohnya, bank, asuransi, transportasi, kantor akuntan, bengkel, salon, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri perusahaan jasa diantaranya adalah 1. Kegiatannya memberi pelayanan jasa kepada masyarakat. 2. Pendapatannya berasal dari hasil penjualan jasa kepada masyarakat. 3. Tidak terdapat perhitungan harga pokok penjualan. 4. Laba atau rugi diperoleh dengan membandingkan besarnya jumlah pendapatan dengan besarnya jumlah beban, baik beban usaha maupun beban di luar usaha. Sekarang kita bahas perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang, kemudian menjual kembali barang tersebut tanpa mengubah bentuk atau melakukan pengolahan tambahan. Contoh perusahaan dagang adalah toko, supermarket, dealer, retailer, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri perusahaan dagang diantaranya adalah 1. Kegiatannya melakukan pembelian dan penjualan barang dagangan kepada masyarakat. 2. Pendapatan berasal dari hasil penjualan barang dagangan kepada masyarakat. 3. Terdapat perhitungan harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba ataupun rugi. 4. Beban operasionalnya terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi umum. Dan yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. Yaitu perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi, kemudian menjualnya kepada pihak lain, atau sering disebut perusahaan di industri atau pabrikasi. Contohnya, industri otomotif, industri tekstil, industri karung, industri rokok, industri elektronik, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri perusahaan manufaktur diantaranya adalah 1. Kegiatannya menghasilkan atau memproduksi barang jadi atau finished goods. 2. Pendapatannya berasal dari penjualan produksi barang jadi kepada perusahaan dagang atau retailer. 2. Karakteristik perusahaan jasa. Itu ciri secara umum dari perusahaan jasa gitu maksudnya ya. Jadi perusahaan jasa merupakan perusahaan dengan kegiatan utamanya adalah memberikan atau menjual jasa. Karakteristik perusahaan jasa adalah sebagai berikut. Pertama adalah intangibility atau tidak berwujud. 2. Inseparability atau tidak dapat dipisahkan. 3. Variability atau heterogeneity alias berubah-ubah. Dan yang keempat, perishability atau tidak tahan lama. Berikutnya, jenis-jenis perusahaan jasa. Ada 3 jenis perusahaan jasa. Yang pertama adalah perusahaan jasa yang bergerak di
sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Yang kedua, perusahaan jasa yang bergerak di sektor pengangkutan dan komunikasi. Dan yang ketiga, perusahaan jasa yang bergerak di sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Berikutnya tentang bukti transaksi. Materi ini sebetulnya sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, pada saat kita membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi untuk lebih jelasnya silahkan dibuka kembali. Yang jelas bahwa bukti transaksi itu adalah dokumen resmi yang akan digunakan sebagai dasar di dalam melakukan pencatatan. Ya, contohnya waktu itu kita bahas tentang nota, faktur, cek, kemudian juga wesel tagih, wesel bayar, dan sebagainya. Silahkanlah dicoba kembali dibuka kembali ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang aturan debit kredit dan aturan saldo normal. Materi ini merupakan dasar dari pencatatan. Jadi kalau kalian tidak menguasai tentang aturan debit kredit dan aturan saldo normal, maka kesananya akan kesulitan. Untuk itu, mari kita bahas dan perhatikan secara seksama. Analisis bukti transaksi. Jadi, setiap bukti transaksi yang akan dicatat ke dalam jurnal perlu dianalisa terlebih dahulu, perlu diteliti terlebih dahulu, supaya dalam pencatatannya nanti tidak salah. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pertama, tentukan perkiraan apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Perkiraan ini istilah lainnya adalah rekening atau akun. Kemudian yang kedua, tentukan pengaruhnya apakah berupa penambahan atau pengurangan, baik itu terhadap harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ketiga, tentukan debit kredit dari akun atau dari perkiraan yang bersangkutan. Dan yang keempat, tentukan jumlah yang harus didebit atau dikredit. Yang jelas, dari setiap transaksi akan mempengaruhi paling sedikit dua akun atau dua perkiraan, yaitu perkiraan di debit dan perkiraan di kredit. Dua mekanisme debit kredit. Untuk bisa menentukan apakah perkiraan atau akun itu harus di debit atau di kredit, perhatikanlah bagan tabel berikut ini. Pertama adalah jenis perkiraan, kolom yang pertama nih ya. Kemudian kolom yang kedua bertambah, kolom yang ketiga berkurang, kolom yang keempat saldo normal. Maksudnya begini, apabila harta bertambah, maka dia harus dicatat di debit. Sementara jika harta berkurang, maka dia harus dicatat di kolom kredit. Sedangkan saldo normal untuk harta adalah debit. Berikutnya, jika perkiraan atau akunnya utang, jika utangnya bertambah, maka dia harus di kredit. Jika utangnya berkurang, maka dia harus di debit. Saldo normal untuk hutang adalah kredit. Berikutnya, modal. Jika
Jika modal bertambah, maka dia dicatat di kredit. Modal berkurang di debit. Saldo normalnya adalah kredit. Berikutnya, akun atau perkiraan beban. Jika beban bertambah, maka dia di debit. Jika beban berkurang di kredit, saldo normalnya debit. Akun atau perkiraan pendapatan. Jika pendapatan bertambah, maka dia dicatat di kredit. Jika pendapatan berkurang, maka dia dicatat di debit dan saldo normalnya adalah kredit. Kemudian ada prive. Apa prive? Prive adalah pengambilan uang atau modal oleh pemilik perusahaan. Nah, jika prive ini bertambah, maka dicatat pada kolom debit. Jika prive berkurang, dicatat di kredit dan saldo normalnya adalah debit. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Pada tanggal 1 Januari 2017, Nyonya Tati memulai usaha dengan menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan sebesar 500 juta rupiah. Maka analisanya. Pertama, muncul akun kas. Dengan kata lain, kasnya bertambah. Maka dia dicatat di sebelah debit sebesar 500 juta rupiah. Pasangannya adalah akun atau perkiraan modal, di mana modal bertambah dicatat sebelah kredit sebesar 500 juta rupiah. Berikutnya, pada tanggal 3 Januari 2017, dibeli sebuah kendaraan seharga 400 juta rupiah. Dibayar secara tunai 200 juta rupiah dan sisanya dibayar kemudian hari. Analisanya. Pertama adalah muncul akun kendaraan. Nilainya bertambah, dicatat pada sebelah debit sebesar 400 juta rupiah. Kemudian akun kas berkurang sebesar 200 juta rupiah karena digunakan untuk membayar. Kemudian akun yang ketiga muncul utang. Dengan kata lain, utang bertambah sehingga harus dicatat pada sebelah kredit sebesar 200 juta rupiah. Pada tanggal 4 Januari 2017, dibayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 10 juta rupiah. Analisanya. Muncul akun beban sewa kantor. Bertambah, maka dicatat sebelah debit sebesar 10 juta rupiah. Pasangannya adalah akun kas berkurang besar 10 juta rupiah, maka dicatat pada sebelah kredit. Berikutnya, tanggal 5 Januari 2017, dibayar pemasangan biaya iklan untuk 3 bulan sebesar Rp1.500.000. Analisanya, muncul akun beban iklan bertambah sehingga dicatat sebelah debit sebesar Rp1.500.000. Pasangannya adalah kas berkurang sebesar Rp1.500.000, maka dicatat di sebelah kredit. Lalu pada tanggal 6 Januari 2017, dibeli peralatan kantor secara kredit
dari PD Sehati senilai Rp2 juta. Analisanya. Akun peralatan kantor bertambah, sehingga dicatat di sebelah debit sebesar Rp2 juta. Pasangannya, akun utang bertambah, dicatat sebelah kredit sebesar Rp2 juta. Berikutnya, tanggal 7 Januari 2017, dibayar premi asuransi untuk 1 tahun senilai Rp2.500.000. Analisanya, muncul akun beban asuransi bertambah dan dicatat sebelah debit sebesar Rp2.500.000. Pasangannya adalah akun kas berkurang sebesar Rp2.500.000, dicatat di sebelah kredit. Selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2017, diterima pendapatan sebagai hasil operasi sewa kendaraan sebesar Rp4 juta. Analisanya, akun kas bertambah sebesar Rp4 juta, dicatat di sebelah debit. Pasangannya, akun pendapatan bertambah sebesar Rp4 juta, dicatat di sebelah kredit. Lalu pada tanggal 9 Januari 2017, dibayar bensin dan oli untuk keperluan kendaraan senilai Rp1 juta. Analisanya, akun beban operasional bertambah, catat sebelah debit sebesar Rp1 juta. Pasangannya adalah akun kas berkurang sebesar Rp1 juta, dicatat di sebelah kredit. Tanggal 10 Januari 2017, disewakan kendaraan selama 4 hari kepada toko Angga. Akan dibayar 1 minggu kemudian sebesar Rp2 juta. Analisanya, akun piutang bertambah sebesar Rp2 juta, dicatat di sebelah debit. Pasangannya, akun pendapatan bertambah sebesar Rp2 juta, dicatat di sebelah kredit. Lalu pada tanggal 11 Januari 2017, dibayar cicilan kepada PD Sehati sebesar Rp1 juta. Analisanya, akun utang berkurang, dicatat di sebelah debit sebesar Rp1 juta. Lalu akun kas berkurang sebesar Rp1 juta dan dicatat di sebelah kredit. Pada tanggal 13 Januari 2017, dibayar biaya supir sebesar Rp2.500.000. Analisanya, akun beban supir bertambah, dicatat sebelah debit sebesar Rp2.500.000. Pasangannya, akun kas berkurang sebesar Rp2 juta, dicatat di sebelah kredit. Selanjutnya, pada tanggal 12 Januari 2017, diambil dari uang kas untuk keperluan pribadi sebesar Rp1.500.000. Analisanya, akun prive bertambah, dicatat sebelah debit sebesar Rp1.500.000. Pasangannya adalah akun kas berkurang sebesar Rp1.500.000, dicatat di sebelah kredit.
Nah, itulah tadi beberapa contoh cara menganalisis transaksi sehingga kalian bisa menentukan apakah transaksi itu dicatat di kolom debit, di kolom kredit, akun apa yang dipengaruhi, dan sebagainya. Nah, untuk mengasah keterampilan kalian, silahkan coba kerjakan latihan analisis transaksi di bawah ini. Sini ada contoh Tuan Bayu membuka usaha jasa servis elektronik dengan nama Bayu Elektrik yang mulai beroperasi pada 1 Desember 2009. Nah, silahkan dicoba. Demikian tadi pembahasan kita tentang materi tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Untuk hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan gunakan forum diskusi saja di Google Plus. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.